Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengecoran blok angkur dengan menggunakan bahan resin atau wire lock. Langkah yang pertama itu persiapan peralatan kerja. Untuk persiapan peralatan kerja terdiri dari beberapa peralatan. Yang pertama stand atau dudukan blok angkur. Bisa sama-sama kita lihat di gambar yang pertama. Kemudian yang kedua ragum penjepit, yang ketiga tang penjepit, yang keempat tang basah, yang kelima sikat kawat, yang keenam kain pembersih, yang ketujuh kuas pembersih, yang kedelapan ember kecil, yang kesembilan ember besar, yang ke-10 adukan, yang ke-11 sarung tangan, dan yang ke-12 pipa tebal panjang 30 cm. Untuk langkah yang kedua, mari sama-sama kita lihat kondisi blok angkur. Yang pertama itu, periksa lubang tengah blok yang akan dimasukkan wire rope sling ke dalamnya. Apakah terdapat jalur ulir atau got? Jika tidak ada, jangan gunakan blok tersebut. Gunakan hanya blok dengan lubang tengah yang terdapat jalur ulir yang berfungsi untuk menahan coran tepat di tempatnya. Bisa sama-sama kita lihat di gambar yang kedua, ulir pada lubang blok angkur bagian tengah. Dan yang kedua, lubang blok tengah yang akan digunakan untuk pengecoran terlebih dahulu dibersihkan dengan sikat kawat dan kain pembersih. Lubang tengah blok tengah harus bebas dari semua kotoran, gemuk atau grease atau oli dan kotoran-kotoran lainnya yang menempel di bagian dalam lubang blok tengah yang akan dicor. Bisa sama-sama kita lihat dari gambar yang ketiga tentang pembersihan lubang blok angkur bagian tengah. Untuk yang ketiga, blok angkur yang akan digunakan juga harus bebas dari kerusakan fisik. Tidak ada retak atau bekas benturan pada bodi blok angkurnya. Bisa sama-sama kita lihat di gambar yang keempat tentang kondisi blok. Untuk yang keempat, masukkan ujung wire rope atau sling ke dalam lubang blok tengah yang telah dibersihkan tadi sampai keluar ujung blok lainnya sampai kira-kira ujung wire rope atau slingnya leluasa untuk dilakukan perlakuan selanjutnya yaitu sizing dan pemekaran kawat. Bisa sama-sama kita lihat di gambar yang kelima. Untuk langkah yang ketiga, sizing wire rope. Yang pertama, ujung wire rope atau sling yang akan dicor harus di-sizing atau diikat dengan kawat ikat agar strand dan kawat tidak ikut terbuka seluruhnya pada saat wire rope dimekarkan. Dan yang kedua, ujung wire rope atau sling ditandai dulu dengan jarak tebal atau kedalaman lubang blok tengah dengan kapur. Kemudian dari tanda tersebut, sling diikat kawat atau sizing sepanjang 1 kali diameter wire rope atau slingnya ke arah atas dan minimal 1 kali diameter wire rope atau sling ke arah bawah. Bisa sama-sama kita lihat dari gambar yang ke-6. Di situ ada tanda jarak kedalaman lubang blok tengah. Kemudian jarak sizing 1 kali diameter dan jarak sizing minimal 1 kali diameter. Untuk langkah yang keempat, pemekaran kawat wire rope atau sling. Yang pertama itu, bagian ujung wire rope atau sling kemudian didudukkan di ragum atau penjepit dari batas kawat sizing supaya kokoh tidak bergerak untuk kemudian dilakukan pembukaan atau pemekaran kawat pada wire rope atau sling di bagian ujung tersebut sampai batas ikatan kawat tadi sampai seluruh kawat wire rope atau sling terbuka pilihannya. Bisa sama-sama kita lihat dari gambar 7 yang kiri. Dan untuk yang kedua, pembukaan setiap kawat wire rope atau sling tersebut di atas dalam 2 langkah, yaitu langkah pertama membuka pilihan strand atau dengan sudut antara 60 derajat sampai 90 derajat, dan langkah kedua membuka kawat di masing-masing strand dengan sudut maksimal 90 derajat sampai batas kawat ikat tadi atau gambar bisa sama-sama kita lihat atau gambar yang ke-7 yang di kanan. Dan untuk yang ketiga, pemekaran kawat harus dilakukan dengan baik atau sempurna, membentuk sudut yang diminta dan tidak ada lagi kawat yang menempel satu sama lain. Selain menjadi mudah dibersihkan, hasil pengecoran pun akan melekat kuat di dalam blok. Bisa sama-sama kita lihat di gambar yang ke-8 yang sebelah kiri itu pemekaran blok dengan tidak sempurna dan sebelah kanan pemekaran blok yang sempurna. Untuk langkah yang kelima, pembersihan kawat wire rope atau sling. Yang pertama, letakkan ujung kawat wire rope atau sling yang telah dimekarkan tersebut di atas ember besar, kemudian bersihkan dari gemuk atau grease yang melapisi wire rope atau sling dan dari kotoran-kotoran lainnya dengan kuas pembersih menggunakan cairan thinner atau solar hingga benar-benar bersih dan semua gemuk atau grease dan kotoran-kotoran lainnya. Bisa kita lihat dari gambar yang ke-9. Dan yang kedua,
Setelah dibersihkan, biarkan ujung wire rope atau sling tersebut dalam posisi tegak sampai kondisinya kering dan bersih. Bisa sama-sama kita lihat dari gambar yang ke-10. Langkah yang ke-6, memposisikan kedudukan blok angkur. Yang pertama, dudukan blok angkur yang telah dimasukkan wire rope atau sling tersebut di posisi yang datar setinggi kurang lebih 1 atau setengah meter atau setidaknya sepanjang 30 kali diameter wire rope atau sling. Usahakan wire rope atau sling di posisi lurus ke bawah, tidak miring. Bisa sama-sama kita lihat di gambar yang ke-11. Dan untuk yang kedua, tarik bagian bawah wire rope atau sling sampai bagian wire rope atau sling yang telah dimekarkan tadi masuk ke dalam lubang blok sampai wire rope atau sling sejajar dengan permukaan blok. Bisa sama-sama kita lihat dari gambar yang ke-12. Untuk langkah yang ke-7, penutupan lubang blok angkur. Yang pertama, setelah posisi wire rope atau sling searah dan lurus ke bawah atau tidak miring atau bengkok, ikat bagian wire rope atau sling supaya posisinya tetap dan tidak bergerak. Bisa sama-sama kita lihat dari gambar 13 yang sebelah kiri. Dan yang kedua, kemudian bagian bawah lubang blok angkur yang masih terdapat celah atau rongga ditutup dengan menggunakan lilin malam atau tanah liat atau bahan aspal sampai tidak ada celah atau rongga untuk menghindari kebocoran resin atau wire lock atau bahan cor. Bisa sama-sama kita lihat dari gambar yang ke-13 sebelah kanan. Langkah yang ke-8, wire lock atau resin. Yang pertama, kemasan wire lock atau resin terdiri atas dua kemasan kaleng, yaitu kaleng yang pertama yang berisi resin dan kaleng yang kedua berisi bubuk campuran kompon. Masing-masing kemasan berisi 500 cc, bisa sama-sama kita lihat dari gambar yang ke-14. Dan yang kedua, pergunakan kedua kemasan wire lock atau resin tersebut secara keseluruhan, jangan mencampur kurang dari seluruh isi kemasan yang ada. Dan yang ketiga, pada kemasan tersebut juga tertera tanggal kadaluarsanya. Jangan gunakan wire lock atau resin tersebut setelah lewat tanggal kadaluarsa karena akan berpengaruh terhadap kualitas hasil pengecoran. Dan langkah yang ke-9, mencampur dan menuang wire lock atau resin. Yang pertama, campur dan tuang wire lock atau resin antara suhu 9 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Yang kedua, tuang seluruh isi campuran kompon ke dalam tempat mencampur, kemudian aduk sebentar dan pastikan tidak ada campuran kompon yang menggumpal. Kemudian masukkan seluruh cairan resin dan aduk merata selama kurang lebih 2 menit oleh batang pengaduk sampai kedua bahan tersebut tercampur rata. Bisa sama-sama kita lihat dari gambar yang ke-15. Untuk yang ketiga, wire lock atau resin akan berubah warna menjadi hijau atau biru. Kalau tidak ada perubahan warna, jangan gunakan campuran tersebut. Bisa sama-sama kita lihat dari gambar 16. Dan yang keempat, segera setelah tercampur, perlahan tuang campuran tersebut ke dalam blok yang telah siap tadi sampai lubang blok terisi penuh. Bisa sama-sama kita lihat dari gambar yang ke-17. Untuk langkah yang ke-10, pengeringan. Yang pertama, wire lock atau resin tersebut akan mengeras dan mengering dalam waktu sekitar 20 menit pada suhu 18 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Yang kedua, selama proses pengerasan dan pengeringan, resin akan berubah warna kembali dari biru kehijauan menjadi kuning kecoklatan. Blok angkur harus tetap dijaga pada posisi berdiri tegak pada tambahan waktu sekitar 10 menit sampai proses pengerasan dan pengeringan selesai. Dan yang keempat, blok angkur akan siap digunakan sekitar 60 menit setelah pengerasan. Dan yang kelima, jangan panaskan blok angkur untuk meratakan pengerasan. Cukup ketuk-ketuk bodi blok angkur agar cairan wire lock atau resin mengalir mengisi rongga blok angkur. Untuk langkah yang ke-11, lubrikasi ulang. Yang pertama, setelah proses pengerasan selesai, lilin malam atau tanah liat atau bahan aspal yang digunakan untuk menutup celah atau rongga bagian bawah blok angkur dapat diambil atau dibersihkan. Kemudian, yang kedua, disarankan untuk melubrikasi atau melapisi ulang wire rope tersebut dengan grease atau gemuk, khusus wire rope, terutama wire rope di sekitar blok angkur yang tadi dibersihkan untuk melindungi wire rope dari korosi. Bisa sama-sama kita lihat dari gambar 18. Dan yang ketiga, proses pengecoran selesai dan wire rope sling yang telah terpasang blok angkur siap digunakan. Ini adalah salah satu contoh aplikasi di lapangan. Jembatan gantung Kota Intan, Kecamatan Ujung Batu, Riau. Untuk penanganan wire rope di lapangan, bisa sama-sama kita lihat dari gambar tersebut. Untuk gambar yang pertama itu ada metode
penanganan yang salah atau incorrect handling methods. Dan yang kedua itu ada metode penanganan yang benar atau correct handling methods. Terima kasih guys telah melihat video saya. Semoga video saya ini dapat bermanfaat untuk kalian yang menonton. Salam teknik sipil.